Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast tamu kita bersama saya Elvina Helida. Nah, di topik kita kali ini kita akan membahas mengenai sukses finansial dari kebiasaan menabung. Nah, pasti ada ya dari Tribuners di rumah yang lagi nabung nih sekarang, pasti dong. Nah, tapi pernah kepikiran gak sih Tribuners mengenai kalau kita nabung tuh kira-kira yang jagain uang kita di bank tuh siapa ya? Gitu kan, ibaratnya bodyguard kita buat penjamin simpanan kita di bank tuh siapa sih gitu. Nah, kira-kira ada yang pernah dengar atau mungkin udah ada yang tahu dong dari Tribuners mengenai LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, kebetulan banget pada episode kali ini Vina kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi mengenai LPS ini. Kira-kira gimana sih sistem kinerja dari LPS ini, gimana sih usaha atau effortnya LPS untuk menjaga keuangan kita. Tapi sebelum itu Vina kenalin dulu dong narasumber kita kali ini ada Pak Muhammad Yusron selaku Kepala Perwakilan Kantor APL 1 Medan, yaitu Pak Yusron. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Ini kita udah hadir di studio kesayangan kita. Alhamdulillah bisa hadir di studio. Alhamdulillah sudah bisa hadir di Alhamdulillah. Kota Padang ya. Padang ya Pak ya. Oke. Saya jauh nih dari Medan. Iya, dari Medan ya Pak ya. Oke, nah ini jauh-jauh kita hadirkan nih Tribuners, yaitu kepala kantornya langsung. Betul. Pak Yusron. Nah, tapi sebelum itu boleh dong Pak kita kenalin dulu kepada Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusron selaku Kepala Kantor Perwakilan LPS 1. Kantornya di Medan, namun wilayah kerja kantor perwakilan LPS 1 meliputi seluruh Pulau Sumatera dari Aceh sampai dengan Lampung. Jadi meliputi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Oke, cakupan yang luas ya Pak. Di Medan. Kantornya di Medan, tapi cakupannya 10 provinsi. Oke, Sumatera. Cakupan yang sangat luas nih Tribuners. Dan kira-kira, tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu dong kira-kira kenapa sih Pak harus ada LPS gitu Pak? Nah, ini menarik nih Mbak Vina. Kenapa sih perlu ada LPS ya? Kenapa LPS perlu didirikan oleh pemerintah? Betul. Jadi LPS adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004. Oke. Nah, LPS ini bertugas menjamin simpanan nasabah, salah satu tugasnya. Betul. Nah, pendirian LPS ini latar belakangnya yaitu adanya krisis ekonomi tahun 97-98 waktu itu. Krisis 98 ya Pak ya? 97-98. Nah, pada saat itu ada beberapa bank yang dicabut izin usahanya, kemudian dilikuidasi secara bersamaan. Akibatnya nasabah tidak percaya kepada perbankan nasional pada waktu itu. Nasabah berbondong-bondong rame-rame untuk menarik dananya yang ada di bank, atau yang kita sebut tuh bank run. Iya, bank run ya Pak ya. Nah, akibatnya kepercayaan nasabah turun. Nah, waktu itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu penjaminan simpanan menyeluruh agar nasabah kembali yakin kepada perbankan, kembali menabung di perbankan. Nah, tapi dengan penjaminan saat itu biaya yang dikeluarkan pemerintah dengan uang APBN sangat besar. Iya, betul Pak. Nah, besar biaya APBN-nya sekitar 600 triliun rupiah. Wow. Nah, sedangkan kita lagi krismon ya Pak ya. Iya, krismon. Nah, kemudian pemerintah memperbaiki, perlu ada lembaga khusus yang melaksanakan penjaminan simpanan. Dan itu merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh undang-undang. Maka lahirnya LPS. Nah, LPS ini dananya bukan dari APBN sepenuhnya, tapi sebagian besar itu dana LPS dari perbankan. Jadi seluruh bank yang ada di Indonesia itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS, kemudian wajib membayar premi penjaminan kepada LPS. Jadi dana LPS sebagian besar dari premi perbankan. Tapi memang pemerintah memberikan modal awal kepada LPS sebesar 4 triliun. Nah, selebihnya adalah dana perbankan. Nah, inilah pentingnya ada penjaminan, bahwa penjaminan simpanan itu untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat atau nasabah bank terhadap perbankan. Jadi tadi Mbak Vina bilang uang yang ada di bank itu ada bodyguardnya, ada yang jagain. Ada yang jagain, sehingga masyarakat tenang, aman. Kalau ada apa-apa pasti ada dijamin. Iya, betul Pak. Gitu Mbak Vina. Oke, berarti berangkat dari keresahan masyarakat juga Pak ya. Kita nggak percaya nih sama bank. Kira-kira gimana nih caranya kita biar mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi. Nah, hadirlah LPS gitu ya Pak. Nah, kalau untuk secara fungsi dan peran LPS itu
Gimana tuh Pak? Boleh ceritain Pak? Berdasarkan Undang-Undang LPS, LPS punya 5 fungsi. Ada 5. Fungsi yang pertama, LPS menjamin simpanan nasabah penyimpan pada bank yang dicabut izin usahanya. Kalau banknya belum dicabut izin usahanya atau masih beroperasi normal, LPS nggak berperan ke bank tersebut. Bank itu masih diawasi oleh OJK. Tapi kalau banknya bangkrut, banknya dicabut izin usahanya, maka LPS akan jamin simpanan nasabah bank tersebut. Kemudian yang kedua, LPS juga mempunyai fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan. Jadi sistem keuangan, sistem perbankan di Indonesia itu salah satu otoritas yang menjaga adalah LPS. LPS bersama dengan OJK, BI, Kementerian Keuangan bersama-sama menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Nah, yang ketiga, LPS mempunyai fungsi resolusi bank. Jadi ketika ada bank bermasalah, kemudian nanti OJK memberitahukan kepada LPS, nanti LPS akan menangani bank tersebut. Apakah nanti LPS bisa menyelamatkan bank, kemudian atau LPS tidak menyelamatkan bank tersebut. Kalau tidak menyelamatkan, artinya bank itu akan dicabut izin usahanya, kemudian dilikuidasi oleh LPS. Nah, yang keempat, LPS, nah ini amanat baru. LPS nanti akan menjamin polis asuransi. Kalau ada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya. Tapi fungsi penjaminan polis asuransi ini akan berlaku nanti tahun 2028. Pak, 2028 nanti ya. Betul. Kemudian yang kelima terakhir, LPS juga melakukan fungsi likuidasi bank terhadap perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Jadi LPS punya 5 fungsi. 5 fungsi tersebut. Dan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, LPS tentunya selalu berkoordinasi dengan otoritas lain, terutama dengan OJK, dengan BI, dengan Kementerian Keuangan. Gitu, Mbak Vina. Nah, kira-kira itu tadi Tribuners untuk fungsi dari LPS ya. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira untuk LPS menjamin simpanan tuh apakah seluruh jenis bank, dan kira-kira jenis-jenis simpanan yang dijamin apa aja Pak? Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang LPS, Mbak Vina, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi baik itu bank umum, baik itu BPR, baik bank umum maupun BPR yang konvensional maupun syariah, kemudian baik bank yang milik pemerintah, milik Pemda, kemudian bank milik swasta, itu menjadi peserta penjaminan LPS atau dijamin oleh LPS. Jadi tidak usah khawatir kita nabung di bank manapun, karena seluruh bank yang ada di Indonesia itu dijamin oleh LPS. Nah, penjaminannya berapa? LPS menjamin maksimum 2 miliar per nasabah per bank. Maksimumnya, ya kan? Misalnya saya punya tabungan 100 juta, banknya kemudian dicabut izin usahanya, maka LPS akan bayar 100 juta. Kalau Mbak Vina misalnya punya 2 miliar. Amin. Kan? Nanti LPS akan jamin 2 miliar. Kalau misalnya Mbak Vina punya tabungan 3 miliar, banknya dicabut izin usahanya, maka LPS hanya bayar 2 miliar. Maksimum kayak 2 miliar per nasabah. Per nasabahnya. Ya kan? Kalau kita punya 10 miliar tapi disimpan pada 5 bank yang berbeda, nah, 2 iya, miliar, Pak. 2 miliar, 2 miliar, maka LPS akan bayar masing-masing 2 miliar, 2 miliar. Karena banknya beda kan. Tapi kalau di bank yang sama 10 miliar, maka LPS hanya bayar 2 miliar. Nah, kemudian simpanan apa sih yang dijamin LPS? Jenis-jenis simpanan yang dijamin LPS. Benar. Jadi kalau untuk yang bank konvensional, bank umum konvensional atau BPR konvensional, itu yang dijamin jenis simpanannya yaitu tabungan. Kemudian giro, kemudian deposito, sertifikat deposito. Nah, kalau di bank syariah, baik itu bank umum syariah atau BPR syariah, itu jenis simpanan jamin itu ada giro wadiah, tabungan wadiah, kemudian tabungan mudharabah, kemudian deposito mudharabah. Itu jenis-jenis simpanan yang dijamin. Ya, semua dijamin, asal jenisnya simpanan ya. Nah, iya benar Pak. Ada pertanyaan juga Mbak Vina, kalau bank emas dijamin atau enggak? Nah, iya benar kan? Pak. Karena ada beberapa waktu yang lalu kan ada tuh bank emas. Simpanan dalam kalau bank emas atau simpanan dalam emas itu tidak dijamin LPS. Karena kan bentuknya emas, bukan simpanan. Kemudian bukan bank juga, bukan bank yang beroperasi yang simpan pinjam ya. Ini kan bullion bank atau bank emas itu lain ya. Bank yang pada umumnya.
Gitu, Nah, Mbak itu Tina. tadi Tribuners, berarti mungkin yang ada simpanan nih, kan seluruh bank udah di Ya, cover nih ibaratnya dari betul, LPS-nya ya, betul, dan betul. simpanannya udah dikriteria juga. Ya, Pasti Tribuners sudah ngerasa oh lega ya, lega. ternyata ada jaminannya nih, ada Betul. penjaminnya nih gitu. Harusnya merasa tenang atau Mm-mm. aman atau yakin lah untuk nabung di bank. Benar, Betul. karena untuk sekarang ini terus kita perlu nabung ya Pak ya. Ya, Nggak mungkin betul kita lah, nggak nabung betul. nih Tribuners, tapi Ya. dengan rasa kepercayaan ini tentunya Betul. kita akan mungkin rajin lagi nabung. Iya, Oke. Nah, boleh nih Pak, terus untuk yang harus kita perhatikan nih Pak sebagai nasabah biar simpanan tuh dapat menjadi penjaminan simpanan di Dijamin, LPS. ya. Ya, Iya, dapat iya. dijamin gitu Pak. Jadi Apa sih yang harus diperhatikan kalau gitu? ada bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK, LPS akan melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabahnya, ya kan? Nah, LPS membayar nanti maksimum 2 miliar per nasabah, tergantung nilai dari simpanannya ya, Ya. berapa. Nah, sebelum membayar, LPS itu akan mengecek dulu, memeriksa dulu data simpanan nasabah dulu. Oke. Dicek apakah simpanan ini memenuhi syarat-syarat penjaminan yang ditetapkan oleh Undang-Undang LPS. Oh, oke. Nah, syarat penjaminan itu ada 3, Mbak Vina. Itu yang harus diperhatikan ya oleh nasabah. Pertama, agar simpanan dijamin oleh LPS, maka simpanan itu harus memenuhi 3 syarat. Kita sebut seringnya 3T. 3T. Pertama, simpanan itu harus tercatat di pembukuan bank. Artinya kita punya buku tabungan atau punya bilet deposito, kemudian ada bukti setornya, nah itu tercatat. Yang kedua, suku bunga yang diterima nasabah itu tidak boleh melebihi suku bunga atau tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi LPS itu menetapkan batas maksimum tingkat bunga penjaminan untuk simpanan. Misalnya untuk simpanan pada bank umum saat ini yang berlaku itu besarnya 4,25%. Kemudian kalau untuk tabungan atau simpanan dalam bentuk falas itu maksimum bunganya 2,25%. Sementara kalau simpanan pada bank BPR itu maksimum bunganya itu 6,75%. 6,75. Nah, kalau kita misalnya punya simpanan dan dapat bunga melebihi tingkat bunganya LPS, misalnya sekarang berlaku 4,25%. Kita dapat bunga dari simpanannya 5%, artinya kan lebih tinggi. Benar. Maka kalau dicek oleh LPS, oh lebih tinggi nih, maka LPS tidak akan menjamin simpanan tersebut. Oke, berarti harus diperhatikan juga ya Pak ya untuk suku kemudian bunganya. perlu diperhatikan juga pemberian cashback. Kadang kan kita nabung atau deposito di bank, kadang selain dapat bunga berapa persen juga ada cashback, dapat uang tunai misalnya 1 juta, 2 juta per bulan. Nah, uang itu juga akan diperhitungkan sebagai bunga. Jadi masih hati-hati juga, nanti harus hitung kalau plus bunga plus cashbacknya berapa persen. Kalau melebihi tingkat bunga penjaminan LPS maka tidak dijamin LPS. Nah, syarat yang ketiga, nasabah tidak melakukan tindak pidana perbankan atau tidak melakukan fraud. Misalnya biasanya yang terjadi itu pegawai bank atau direksi bank melakukan tindak pidana perbankan ya di bank tersebut, maka simpanannya tidak dijamin. Jadi nasabah harus perhatikan syarat 3T agar simpanannya dijamin oleh LPS, maksimum 2 miliar per nasabah per bank. Nah, kalau untuk sampai saat ini nih Pak, udah berapa banyak sih bank yang ditangani oleh LPS nih Pak secara keseluruhan? Ya, jadi LPS mulai beroperasi sejak tahun 2005, tepatnya tanggal 22 September tahun 2005. Nah, udah mau jalan, sudah hampir 20 tahun LPS beroperasi. Nah, sejak LPS beroperasi sampai dengan saat ini per bulan Maret 2025, LPS sudah melakukan likuidasi dan pemenangan klaim penjaminan terhadap 143 bank di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua. Itu ada 143 bank. Ada 1 bank umum, itu 1 bank umum, Bank IV di Jakarta. Kemudian sisanya BPR atau BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu sangat banyak jumlah bank yang sudah ditangani LPS. Nah, LPS juga sudah membayar klaim penjaminan terhadap para nasabah tersebut sekitar 2,8 triliun lah, sekitar itu. Udah angka yang gede karena dengan angka bank yang sebanyak itu juga tentunya angkanya juga gede ya Pak yang diam. Nah, untuk wilayah Sumatera Barat sendiri kira-kira udah berapa nih Pak ditangani? Untuk di wilayah Sumatera Barat sendiri jumlah bank yang sudah dilikuidasi LPS, kemudian LPS sudah membayar klaim penjaminannya itu sebanyak 22 BPR dan BPRS. Cukup banyak ya Pak ya. Jadi kalau dari sisi peringkat secara nasional
ada 143 BPR sudah dilikuidasi LPS. Yang paling banyak itu di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya, Pak. Nah, yang banyak kedua, peringkat 2 itu Sumatera Barat. Oke, kita di 22. peringkat 2. Peringkat 2. Jadi cukup banyak bank yang sudah dilikuidasi LPS di Sumatera Barat. Nah, total pembayaran klaim LPS kepada para nasabah di BPR atau BPRS yang dicabut misalnya di Sumatera Barat itu sekitar 10,14 miliar rupiah. Gitu. Dan LPS selalu hadir ketika ada bank yang dilikuidasi dan segera secara cepat membayar klaim penjaminan kepada para nasabahnya agar nasabah tidak panik, tetap tenang dan merasa aman karena simpanannya dijamin oleh LPS. Gitu. Oke. Tapi Pak, untuk yang Sumatera Barat sekarang ini masih ada yang ditangani atau sudah clear semua, Pak? Kebetulan LPS saat ini masih menangani 3 BPR ya di Sumatera Barat. Nah, yang pertama itu BPR 9 Mutiara yang dicabut pada tanggal 2 April 2024. Proses likuidasinya masih proses berlangsung, likuidasinya masih berlangsung. Nah, simpanan yang layak bayar sudah dibayarkan LPS itu sekitar 3,42 miliar atau mencapai 98,47% dari total simpanan yang ada di BPR tersebut. Yang ada di bawah tersebut 3,47 total simpanannya yang sudah dibayarkan 3,42. Kemudian yang kedua BPR Lubuk Raya Mandiri dicabut misalnya pada tanggal 23 Juli 2024. LPS sudah menetapkan simpanan layak bayar pada bank tersebut sebesar 2,3 miliar atau mencapai 99,98%. Nah, yang ketiga LPS sudah melikuidasi PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan. Nah, ini dilikuidasi dicabut misalnya pada tanggal 11 Desember 2024. Nah, LPS sudah menetapkan simpanan layak bayar sebesar 4,69 miliar rupiah atau mencapai 99,81%. Nah, kalau secara total di Sumatera Barat ini dari 22 BPR-BPRS yang sudah dilikuidasi LPS sudah membayar klaim penjaminan sebesar 85,17 miliar rupiah. Gitu. Cukup besar sih. Cukup besar. Dan itu juga nasabah sudah menerimanya tentunya ya, Pak. Betul. Oke, nah tapi nih Pak, kan kita perlu ada tahu nih tips dan triknya Pak biar tips agar simpanan kita tuh layak dibayar, Pak. Betul. Nah, gimana tuh, Pak? Ya, pertama sih ketika ada bank yang dilikuidasi, kami mengharapkan nasabah harusnya tetap tenang, tidak panik dan nggak usah kita tunggu pengumuman dari LPS. Nah, sebelum karena kita mungkin punya tabungan, deposito, ini perlu ada tips agar simpanan dijamin ya. Nah, kita pertama perhatikan syarat 3T. 3T tadi. Tercatat, kemudian suku bunganya terima tidak boleh melebihi suku bunga LPS. Yang ketiga tidak melakukan tindak pidana perbankan atau melakukan fraud pada bank tersebut. Nah, tipsnya ya kita mungkin ketika menyetor simpanan tabungan di bank, bukti store-nya disimpan, atau kita punya deposito, billetnya disimpan juga. Kemudian kalau kita mungkin sudah canggih, mungkin sering rajin-rajin ngecek ya di mobile banking kita, aplikasi mobile banking, ya kan. Kemudian kalau suku bunga mungkin cek di bank tersebut juga LPS mewajibkan bank untuk menempel suku bunga penjaminan LPS yang berlaku saat itu berapa persen. Biar nasabah tuh tahu ya Pak ya. Langsung lihat maksimum berapa sih. Saat ini misalnya 4,25% ya. Kita jangan lebih dari situ. Atau kalau mau ngecek bisa di website LPS. Di website LPS juga ada pengumuman atau data tingkat bunga penjaminan LPS atau melalui sosmed LPS juga bisa. Nah, boleh nih. Kemudian yang lain ya, kalau untuk setoran sebaiknya di kantor bank. Langsung ke kantornya ya Pak ya. Kantornya biar kita punya data atau bukti tanda terimanya. Ibaratnya ada historinya nih kayak ada. Kalau punya buku tabungan ada cetaknya di print. Gitu kan. Jadi kita bisa memantau kan. Betul. Tabungannya.
Kadang kan kita suka didatangin pegawai bank, misalnya untuk setoran Benar. setoran Setoran langsung tabungan aja, atau nggak ini. males ngantri, Nah, biasanya males mungkin gitu ya Pak ya. ngantri. Nah, ada beberapa kasus memang pegawai bank itu yang tidak menyetor ke Banknya, banknya atau tidak mencatat. Nah, benar-benar. itu yang harus dihindari ya. Oke. Nah, kalau bisa sih datang langsung ke Ya, kantor preventif bank, ya Pak ya, kita preventif, kita antri aja terus sekalian cetak Betul, buku koran sekalian, gitu. cetak buku tabungannya atau buku setorannya, biar Betul. ya aman lah. Jadi Benar. kita pastikan simpan kita juga tercatat. Ya, Gitu, Mbak benar. Vina. Nah, tambahan juga nih tadi Tribuners kita bisa akses informasinya juga ya Pak ya, Ya, di nomor ya. telepon, email dan website dan sosial media ada di Twitter, Facebook, Betul, Instagram. betul, Nanti kita betul. cantumin di sini nih. Ya. Nah, untuk Tribuners mungkin mau nanya gitu ya Pak ya, boleh mungkin lewat Boleh, dari boleh. sosmed ini ya Pak ya. Boleh. Tentu nanti akan Boleh. akan ada tanya jawab. Terus Boleh. nanti mungkin komen-komen di kolom komentar YouTube ini langsung ya Pak ya. Siap, Oke. silakan. Oke, mungkin dari sekian banyaknya informasi yang udah Ya, disampaikan ya. oleh Pak Yusron nih Tribuners, mungkin kalau ibaratnya kita udah makin yakin ya Pak ya, Ya, untuk ya. punya simpanan dan Betul, kita betul. ibaratnya ada penjaminnya nih, ada bodyguardnya di belakang Ya, kita ya, ngejaga ya, kita ya, gitu ya, ya. ya. Nanti untuk Tribuners mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh nanti komen di kolom komentar, atau mungkin ada seperti saran atau apa mungkin masih terbuka ya Pak untuk silakan. atau mungkin ada kasus nih sekarang Betul, gini betul. boleh banget ditanyain Ya, sekarang biar kasusnya langsung selesai Betul, gitu ya betul. Pak ya. Ya. Oke, mungkin Vina ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Sama-sama, Muhammad Mbak Vina. Yusron Terima udah hadir di kasih studio banyak. kesayangan kita, udah Terima sharing kasih. banyak informasi yang berguna banget untuk Tribuners di rumah Siap. dan juga untuk Vina tentunya. Ya, ya. Nanti kedepannya kita akan hadir lagi dengan topik yang lebih menarik Siap. lagi kali ya Pak ya. Nanti Terima kasih. mampir lagi ke sini ya Pak ya, dari Siap, Moden ke Mbak Padang Vina. nih jauh-jauh. Oke, terima kasih Oke. banyak. Oke, terima kasih juga Pak. Dan untuk Tribuners, saksikan episode selanjutnya. Saya Elvina Helida pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.